Drama MotoGP Thailand yang digelar pada minggu kemarin ternyata masih berlanjut, terutama usai insiden Marc Marquez dan Joan Mir. Marc Marquez dan Joan Mir terlibat insiden jelang akhir balapan, di mana Marc Marquez nyaris menabrak Joan Mir dari belakang di tikungan 3. Saat itu memang Marc Marquez nampak sangat berapi-api, usai terjatuh dari posisi kedua. Jelas ia ingin kembali ke posisi 10 besar untuk mengamankan poin klasemen di posisi ketiga. Steward balapan sendiri melayangkan hukuman turun 1 posisi untuk Marquez. Awalnya Marquez sempat tertulis finish ke-12 dalam dokumen resmi hasil balapan di MotoGP.com. Akan tetapi, kemudian posisinya kembali ke urutan 11 setelah steward menilai Marquez sudah menjalani hukumannya dengan membiarkan Takaaki Nakagami lewat dan lalu menyalipnya lagi. Marquez finish di posisi 11, sementara Mir di posisi 15. Insiden dengan Mir, biar dia saja yang menjelaskan, sindir Marc Marquez dikutip dari Marca. Sementara Joan Mir sendiri nampaknya cukup kesal dengan Marc Marquez. Bagi Mir, ini sudah kedua kalinya dia ditubruk Marquez yang terlanjur kalap karena melorot ke posisi belakang hanya pada musim ini saja. Harusnya ia dapat long lap penalty. Dia sudah kelewat batasnya dan sedikit mengingatkan saya pada insiden di Jerez, tapi saya tidak mau komentar banyak. Saya harus kehilangan 3 posisi, jadi harusnya penalti harus lebih berat. Tutup Joan Mir. Marquez sendiri belum terbebas dari bayang-bayang penalti. Pasalnya, resleting depan dari baju balap Marquez tidak tertutup dengan sempurna setelah kecelakaan yang dialaminya. Melihat kasus sebelumnya, Fabio Quartararo menerima penalti 3 detik saat mengalaminya di balapan MotoGP Catalunya musim 2021. Pembalap Prima Pramac Racing, Franco Morbidelli, merasa tak enak setelah merusak balapan mantan rekan setimnya, Fabio Quartararo. Franco Morbidelli mendorong Fabio Quartararo di tikungan sampai terjatuh dalam balapan MotoGP Thailand 2024. Padahal start bagus sudah dilakukan pembalap Monster Energy Yamaha itu pada balapan yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand. Quartararo memang masih mampu melanjutkan balapan hingga finish. Akan tetapi, upaya itu tidak cukup setelah Quartararo hanya finish di posisi ke-16 dan gagal membawa pulang poin. Morbidelli dan Quartararo kemudian bertemu setelah balapan berakhir. Keduanya terlihat tetap bersikap ramah antara satu sama lain. Morbidelli langsung mengakui bahwa dia bersalah atas kejadian tersebut. Itu adalah kesalahan saya. Sebenarnya tidak ingin menyalipnya. Saya melihat bahwa saya memasuki tikungan terlalu cepat dan saya berharap sesuatu yang baik akan terjadi dan dia melihat saya sedikit lebih cepat. Tetapi saya datang sangat terlambat untuk mengerem. Jadi kami bersenggolan dan dia terjatuh, ujar Morbidelli dikutip GP1. Di sisi lain, Quartararo memilih legawa dengan kerugian yang dialaminya. Quartararo tidak mengerti kenapa Morbidelli menusuk ke tikungan dengan begitu cepat. Kalaupun mau bersaing secara agresif, situasinya masih awal balapan. Sangat disayangkan karena masih ada 20 lap tersisa dan bukannya lap terakhir. Kecuali itu, saya tidak bisa berkata lebih banyak, kata El Diablo. Jorge Martin menjalani start yang oke di sirkuit Buriram, Thailand. Jorge Martin langsung melesat yang pertama. Namun baru lap kelima, Jorge Martin melakukan kesalahan. Dia melebar saat masuk ke tikungan 3. Martin merasa balapan kali ini dekat dengan kecelakaan, tapi dia berhasil menanganinya. Masuk lap ke-14, tepatnya di tikungan kedua, Marc Marquez kehilangan kendali area depan dan terjatuh. Uniknya Martin merasa dibantu dengan peristiwa tersebut, selain karena posisinya naik jadi runner-up. Saya merasa banyak momen di balapan ini, selalu dekat dengan kecelakaan, namun saya bisa menanganinya. Saya lihat Marc kehilangan grip depan, jadi saya sudah siap-siap. Saya pikir saya bisa jatuh tanpa Marquez di depan saya. Saya turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan dirinya, tapi berkat dia saya bisa mengantisipasinya, kata Martin dikutip situs MotoGP. Francesco Bagnaia menang MotoGP Thailand 2024. Namun hasil itu tak mengubah posisi klasemen. Jorge Martin tetap di puncak, tapi Bagnaia memangkas jarak jadi 17 poin. Dengan tambahan 25 poin,
Pecco Bagnaia berada di peringkat kedua klasemen MotoGP usai mengoleksi 436 poin. Jorge Martin masih memimpin kejuaraan ini dengan 453 poin setelah finish runner-up di belakang Bagnaia pada balapan tadi. Setelah 2 akhir pekan tanpa poin dan balapan belum selesai, Pedro Acosta kembali bisa merayakannya di Thailand. Ia merebut bendera kotak-kotak di posisi ketiga sebagai pebalap KTM terbaik. Pedro Acosta tetap berani dalam balapan yang diguyur hujan di Buriram. Di lap terakhir, terjadi persaingan dengan rekan satu merek KTM, Jack Miller. Acosta dan pembalap Australia itu beberapa kali saling mendahului. Yang pasti selalu sangat menyenangkan bertarung dengan Jack karena dia cukup agresif, tetapi di dalam batas. Saya sangat menikmatinya. Dan untungnya kami tidak membuat kekacauan, karena jika tidak, di dalam garasi akan menjadi sore yang panjang. Pokoknya, kami harus senang dan melihat bagaimana kami dapat meningkatkan bagian pertama balapan, kata Acosta tentang pertarungannya dengan Jack Miller. Pada balapan perpisahannya di Thailand, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, berhasil meraih posisi keempat. Saat ini, dia berada di urutan ke-8 dalam klasemen kejuaraan MotoGP 2024. Di Giannantonio akan mengakhiri musim ini lebih cepat dikarenakan akan menjalani operasi pada bahunya. Sejak mengalami dislokasi bahu dalam sebuah kecelakaan di Spielberg pada musim panas, ia menderita rasa sakit dan gangguan. Agar bisa kembali fit sepenuhnya pada musim depan, musim 2024 berakhir lebih cepat dan ia harus menjalani operasi bahu. Sulit untuk berhenti sekarang. Saya mengendarai semua lap dan berpikir bahwa saya tidak ingin berhenti. Namun, ini adalah hal yang cerdas dan tepat untuk dilakukan dan kami telah mengambil keputusan ini untuk mengakhiri musim, menjalani operasi, dan kembali dalam kondisi 100% tahun depan, kata Di Gia dikutip Speedweek. Pembalap Jepang, Ryota Ogiwara, sukses merebut kemenangan dalam balapan kedua Idemitsu Asia Talent Cup Thailand 2024 di sirkuit Buriram pada minggu kemarin. Ogiwara ini diikuti oleh pembalap Australia Archie Schmidt di posisi kedua dan pembalap Thailand Yatisak Singapong di posisi ketiga. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh duet pembalap Jepang Zen Mitani dan Richi Takahira. Pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa finish ke-6 dalam balapan ini. Di lain sisi, Zen Mitani sukses mengunci gelar juara musim ini